Sosialisasi konsumen dan peran keluarga terhadap perilaku konsumtif. Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku konsumsi individu, khususnya anak-anak. Dalam proses ini terjadi sosialisasi konsumen yang membentuk preferensi, nilai, dan kebiasaan konsumsi individu sejak dini. Tugas ini membahas bagaimana keluarga, media, dan faktor sosial lainnya berkontribusi dalam membentuk perilaku konsumtif seseorang. Yang pertama ada keluarga sebagai agen sosialisasi konsumen sejak usia dini. Anak-anak belajar tentang nilai, norma, gaya hidup, serta kebiasaan konsumsi dari anggota keluarga, khususnya orang tua. Proses ini menjadikan keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam membentuk perilaku konsumtif anak. Yang kedua ada tahapan sosialisasi konsumen. Proses sosialisasi konsumen berlangsung melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama ada perspektual, usia 3-7 tahun. Anak-anak mengenali produk dan mulai memahami iklan secara visual. Yang kedua ada analitik, usia 7-11 tahun. Anak-anak mulai menganalisis dan membandingkan sebuah produk. Ketiga ada reflektif, usia 11-16 tahun. Anak-anak lebih kritis terhadap pesan pemasaran dan mulai mempengaruhi keputusan keluarganya. Yang ketiga ada gaya sosialisasi orang tua, terutama ibu, memainkan penting dalam proses sosialisasi ini. Terdapat 6 tipe gaya sosialisasi orang tua. Pertama ada balancer, kedua protector, ketiga nurturer, keempat ada struggler, kelima diva, dan keenam ada stoic. Masing-masing tipe menunjukkan pendekatan berbeda dalam mengarahkan anak-anak terhadap konsumsi. Dan yang keempat, media dan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan anak-anak terpapar media digital sejak dini. Gadget dan internet menjadi saluran baru dalam proses sosialisasi, meskipun juga membawa tantangan seperti kecanduan dan berkurangnya interaksi sosial. Dan yang kelima, pengaruh anak dalam keputusan pembelian keluarga. Anak-anak tidak lagi menjadi konsumen pasif, mereka aktif mempengaruhi keputusan pembelian keluarga melalui strategi seperti merayu, bernegosiasi, atau menggunakan logika untuk meyakinkan orang tuanya. Poin 6. Dinamika suami istri dalam konsumsi. Keputusan pembelian dalam rumah tangga bisa didominasi suami, istri, atau dilakukan bersama. Tren saat ini menunjukkan peran perempuan semakin dominan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan besar. Poin ke-7. Kelas sosial dan konsumsi kelas sosial mempengaruhi preferensi merek, gaya hidup, dan respon terhadap iklan. Konsumsi seringkali digunakan untuk menunjukkan status sosial seorang sesuai teori perbandingan sosial (social comparison). Poin 8, sosialisasi antar generasi. Nilai-nilai konsumsi dapat mengalir dari orang tua ke anak maupun sebaliknya. Misalnya, anak muda kerap membantu orang tua dalam memahami teknologi dan media sosial. Poin 9, siklus hidup keluarga dan konsumsi. Kebutuhan konsumsi berubah sesuai tahap siklus hidup keluarga, mulai dari lajang, pasangan muda, orang tua, hingga fase pasca anak dan pembubaran rumah tangga. Pemasaran harus menyesuaikan strategi dengan tahap ini. Poin 10, rumah tangga non-tradisional. Struktur rumah tangga semakin beragam, mencakup orang tua tunggal, pasangan sejenis, keluarga campuran, dan generasi bumerang. Setiap jenis rumah tangga memiliki karakteristik konsumsi yang unik. Kesimpulannya, pemahaman terhadap proses sosialisasi konsumen dan dinamika keluarga sangat penting dalam mengkaji perilaku konsumen. Bagi pemasar, wawasan ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran yang relevan dengan segmen keluarga modern. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.